Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan membahas mengenai organisasi dan kelompok kerja yang merupakan salah satu subpokok bahasan yang dibahas pada psikologi industri dan organisasi pada bab 6. Saya akan bahas dulu mengenai organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari orang-orang, individu-individu yang berkumpul memiliki satu tujuan tertentu, gitu ya, merumuskan sebuah tujuan bersama yang ingin dicapai, begitu. Nah, organisasi ini pembentukan organisasi ada yang memang direncanakan dari awal. Contoh, Anda sudah merencanakan, ini yang menjadi wakil saya, misalnya saya sebagai pimpinannya, wakilnya adalah si A, bendaharanya adalah si B, kemudian marketingnya adalah si C. Jadi dimulai dari awal pos-pos yang ingin posisi-posisi yang ingin ada di dalam sebuah perusahaan itu sudah di awal sudah dibuat sebelum melakukan atau sebelum mendirikan sebuah organisasi, sudah direncanakan di awal. Nah, kemudian yang kedua, berkembang dari orang yang berwira swasta. Jadi organisasi juga bisa berkembang dari orang pertama adalah misalkan tanpa disadari atau tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Contohnya adalah misalkan saya punya toko bakso, misalkan saya yang membuatnya, saya yang mengemasnya, saya yang memasarkannya. Nah, kemudian lambat laun bakso saya ini besar sehingga banyak permintaan, begitu, maka saya merekrut orang untuk jadi bagian accounting saya. Kemudian saya merekrut orang lagi untuk bagian produksi, untuk kemudian merekrut lagi untuk bagian pemasaran online, misalkan saya pasarkan online bakso saya kemas dan sebagainya. Nah, ini akhirnya lagi membesar punya anak buah masing-masing, pemasaran punya anak buah masing-masing. Nah, itu akan berkembang juga menjadi sebuah organisasi. Nah, itu adalah bagaimana terbentuknya sebuah organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya, yang tadi saya bilang, organisasi adalah kumpulan dari individu-individu, ya, atau kelompok-kelompok, ya. Jadi di situ ada, di dalam organisasi ada yang namanya kelompok kerja. Apa itu kelompok kerja? Kelompok kerja dibagi menjadi dua, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu apa? Yang namanya formal berarti ya dibentuk oleh organisasi, yaitu atau diberi batasan oleh struktur organisasi. Dia dibentuk oleh organisasi, ada batasan dalam struktur organisasi. Contohnya adalah kelompok komando yang ditentukan oleh bagian organisasi. Apa itu? Biasanya kalau dalam organisasi itu kan ada pimpinan, ya, kemudian bagian HRD, kemudian ada bagian pemasaran, ada bagian produksi. Nah, ini adalah kelompok komando dibentuk oleh bagian organisasi, dibentuk secara formal, diserut memang secara direncanakan oleh sebuah organisasi, bukan spontanitas, gitu ya, memang sengaja dilakukan atau dibentuk. Kemudian kalau kelompok tugas itu adalah kelompok yang bersifat sementara. Jadi kelompok itu dibuat sementara untuk mensukseskan kegiatan tertentu oleh organisasi. Contohnya, di dalam organisasi setiap tahun itu ada acara family gathering misalkan. Maka ada dibuat kelompok tugas sementara untuk mensukseskan acara itu, tim family gathering, untuk bisa menyelenggarakan itu.
Nah, itu adalah kelompok tugas atau kelompok sementara. Contoh lagi, di dosen misalkan, ada kemarin Anda UTS. Ketika dalam proses UTS, itu kan perlu ada yang mengawasi dan sebagainya ya, pengawas, kemudian penunggu di ruangan dan sebagainya. Nah, itu ada timnya, kelompoknya untuk yang sudah ditunjuk oleh organisasi atau jurusan untuk mensukseskan acara UTS itu, kegiatan UTS itu. Nah, itu tetapi kok disebut sementara karena setelah acara itu selesai atau kegiatan itu selesai, UTS selesai, maka kelompok itu akan dibubarkan. Makanya disebut sebagai kelompok sementara. Kemudian yang kelompok informal. Kelompok informal itu bertolak belakang dengan kelompok formal nggih. Kalau kelompok formal tadi memang sengaja dibuat, kalau kelompok informal itu terbentuk secara spontanitas. Apa itu? Di dalam organisasi ada yang disebut kelompok minat. Seperti apa kelompok minat itu? Anda dan teman Anda memiliki minat yang sama, teman-teman Anda memiliki minat yang sama, kemudian membuat sebuah klub atau kelompok. Misalkan Anda dan teman-teman itu pada suka arisan, maka kelompok arisan. Anda dan teman-teman sampean itu punya sama-sama suka badminton, maka tim badminton di organisasi atau di perusahaan yang ada masuk dalam organisasi atau perusahaan. Itu adalah spontan karena kebetulan saja minatnya sama, maka terbentuk dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian kalau kelompok persahabatan itu terbentuk karena adanya saling tertarik atau saling cocok antar satu sama lain. Anda bisa bersahabat dengan teman Anda tidak merencanakan sebelumnya, tapi ada kecocokan sifat sehingga Anda bersahabat dengannya, cocok. Makan keluar dari pas istirahat di kampus, Anda bisa suka makan bertiga berempat, mereka satu kelompok. Kemudian acara momen tertentu, liburan, Anda mall bareng, seperti itu. Anda membuat sebuah kelompok di dalam organisasi, yang disebut kelompok informal, yaitu kelompok persahabatan. Baik. Kemudian kenapa sih kok kita harus berkelompok? Apa sih makna dan fungsi kelompok? Fungsi kelompok bagi anggota organisasi. Jadi fungsi kelompok bagi Anda sebagai anggota itu apa? Maka yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan keamanan. Kalau Anda berkelompok, Anda akan merasa lebih aman berkelompok dibandingkan sendiri. Contoh acara cerit malam, kalau sendiri mungkin banyak takutnya, tapi kalau dibuat kelompok kecil mungkin lebih berani. Nah, seperti itu. Afiliasi, pemenuhan kebutuhan akan hubungan. Dengan berkelompok Anda bisa bersosialisasi dengan orang, memenuhi kebutuhan akan sebagai makhluk sosial atau berhubungan. Kekuasaan, dengan berkelompok Anda bisa berprestasi di sana, Anda bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, pemenuhan akan kekuasaan. Nah, berprestasi ya, tadi sudah ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi kelompok bagi Anda sebagai anggota organisasi adalah sebagai pengembang, sebagai penunjang dan pemantap identitas dan harga diri. Dengan adanya berkelompok, Anda bisa mengembangkan diri. Contoh, Anda di kelompok A1, maka di situ berlomba-lomba untuk dapat nilai yang lebih tinggi daripada individu yang lain. Nah, mengembangkan diri, penunjang, sama, menunjang akan kebutuhan ini, penunjang akan prestasinya sampean, menunjang akan misalnya sebagai problem solving. Kalau misalnya ada masalah, Anda bisa ngomong sama sahabat sampean, ada kelompok sampean, begitu ya, sharing gitu. Pemantap, dengan adanya kelompok maka Anda lebih bisa percaya diri. Kalau Anda seperti yang saya bilang tadi, Anda cerit malam sendiri ke kuburan,
mungkin akan berpikir 1, 2, 3, 4 kali, tetapi kalau berkelompok mungkin bisa lebih ayo gitu ya, bisa lebih berani. Nah, kelompok juga menentukan identitas dan harga diri. Identitas sebuah kelompok itu juga menentukan sebuah identitas Anda. Contoh misalkan, Anda siapa? Oh, kelas A1. Kelompok A1 Anda di Unsera di mana? Oh, saya manajemen, kelompok di manajemen gitu loh. Dikelompokkan ke apa? Jurusan manajemen. Nah, itu. Harga diri sama. Dengan berkelompok Anda juga bisa menentukan meningkatkan harga diri Anda. Misalkan universitas Anda adalah universitas favorit, misalkan Unsera, maka ditanyain, Anda kuliah di mana? Di Unsera, wes gitu ya. Anda sudah punya sebuah rasa harga diri yang tinggi. Anda universitas mana, mahasiswa mana? UI, beda lagi, brandnya udah beda lagi. Nah, begitu ya. Jadi untuk membuat identitas dan harga diri. Kemudian yang ketiga adalah penetap dan penguji kenyataan atau realitas sosial. Dengan berkelompok Anda bisa tahu, misalkan saya ini merasa saya orangnya baik kok, maka dengan berkelompok saya bisa tahu feedback daripada teman-teman saya. Oh, ternyata saya itu nggak baik loh bagi teman-teman saya, cermin bagi Anda. Nah, dengan itu Anda bisa realita di sosial itu, realita di masyarakat itu Anda baik atau tidak itu diketahui dengan Anda berkelompok. Kemudian yang selanjutnya, mekanisme pemecahan masalah. Dengan seperti tadi sudah dibahas, kalau seandainya Anda berkelompok, Anda memiliki masalah, maka Anda bisa ngomong sama teman Anda, sahabat Anda, seperti itu ya, curhat, cari solusi bersama. Nah, seperti itu. Kemudian, apa fungsi kelompok bagi organisasi? Fungsi kelompok bagi organisasi adalah pelaksana tugas yang majemuk. Anda tahu di dalam perusahaan itu banyak sekali tugas-tugas. Nah, tugas yang banyak kalau dilakukan sendiri itu kan akan terasa berat. Maka dibuat sebuah kelompok untuk melaksanakan tugas itu. Tugas kelompok marketing, tugas kelompok funding, tugas seperti itu. Jadi untuk melaksanakan tugas yang majemuk. Kemudian yang kedua, mekanisme pemecahan masalah. Sama ya, dengan berkelompok kita bisa meeting. Apa masalahmu? Dari unit ke unit, apa masalahmu? Nah, seperti itu. Kemudian dicari solusi bersama. Kemudian penghasil gagasan baru. Dengan berkelompok, kelompok itu kan terdiri dari individu-individu. Setiap individu pasti memiliki gagasan masing-masing. Nah, memiliki ide masing-masing. Dengan berkelompok, maka akan banyak gagasan-gagasan yang akan muncul, banyak gagasan baru karena kepalanya banyak, otaknya banyak di situ, ya. Kemudian yang keempat, pelancar dari keputusan yang majemuk. Keputusan yang majemuk tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada yang melaksanakannya. Nah, dengan adanya kelompok akan memudahkan di dalam pelaksanaan keputusan itu. Yang kelima, wahana dari sosialisasi dan pelatihan. Dengan berkelompok kita tahu, misalkan kelompok marketing. Ternyata di kelompok marketing akan memudahkan di dalam sosialisasi dan pelatihan. Kelompok marketing akan diberikan dengan Anda dikelompokkan menjadi kelompok pemasaran, maka dibuat sebuah pelatihan tentang pendekatan kepada konsumen melalui daring, misal seperti apa sih berhubungan, berkomunikasi yang menarik versus daring, marketing online misalnya. Seperti apa sih marketing online itu? Jadi dengan berkelompok Anda bisa sudah diberikan wahana sesuai dengan kelompoknya. Nah, begitu memudahkan. Kemudian yang keenam, koordinator utama atau penghubung. Kelompok itu bisa menghubungkan satu tugas yang satu kepada organisasi. Contohnya misalkan ada tugas pemasaran, maka diberikan kepada kelompok pemasaran. Oh, ada tugas untuk membuat neraca lajur, maka dibuat pada untuk tim accounting. Nah, seperti itu. Menghubungkan, kelompok juga bisa menghubungkan, misalnya Anda serikat kerja. Dan itu kalau misalnya ada konflik antara keinginan individu di dalam organisasi, kemudian ada keinginan daripada organisasi sendiri. Nah, itu dengan adanya serikat kerja juga bisa menghubungkan. Seperti apa yang diinginkan dari individu, seperti apa yang diinginkan dari organisasi, seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian interaksi antar anggota kelompok. Nah, interaksi menurut intensitasnya.
intensitas interaksinya. Proses kelompok itu ada yang disebut kelompok interaksi. Seperti apa itu? Anggota saling bergantung dan tindakan dikerjakan disusun bersama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Contohnya adalah misalkan tadi saya membuat bakso. Bakso tidak bisa dibuat bulat-bulat, tidak bisa dikemas kalau adonannya belum dibuat. Adonan dibuat, baru dibuat bentuk bulat-bulat, baru dikukus atau direbus, baru dibuat packing. Tindakan kedua tidak akan bisa dilakukan kalau tindakan pertama belum selesai. Jadi bakso itu tidak bisa di-packing kalau baksonya belum ada. Kemudian bakso itu tidak bisa dipasarkan kalau baksonya itu belum jadi. Bakso tidak bisa direbus atau dikukus kalau adonannya belum ada. Jadi B bisa dilakukan setelah A selesai, C bisa dilakukan setelah A dan B selesai. Oke. Jadi demikian. Kemudian kelompok koaksi. Yang kedua adalah kelompok koaksi. Kelompok koaksi itu adalah melaksanakan pekerjaan secara mandiri, tidak saling bergantung. Jadi kalau tadi kan saling bergantung, B tidak bisa dilakukan kalau A belum selesai. Nah seperti itu. Kalau ini koaksi ini, kita dalam satu kelompok, tapi tindakannya tidak saling bergantung, masing-masing. Contoh misalnya di kelompok saya misalnya digolongkan ke kelompok dosen manajemen begitu ya, SDM misalkan, tim SDM. Maka di situ ketika saya mengajar, meskipun kita dalam satu kelompok manajemen, teman saya sakit, maka saya tetap mengajar. Saya sakit, teman saya juga tetap bisa mengajar, begitu. Jadi masing-masing ya, secara mandiri, tidak saling bergantung. Tugas bisa selesai, tapi tidak saling bergantung. Kalau kelompok kontraksi itu adalah kelompok sementara yang dibentuk karena adanya konflik, atau kelompok yang dibuat karena adanya sebuah konflik untuk problem solving, untuk misalkan ada kelompok A dan kelompok B berseteru yang berkepanjangan. Kemudian organisasi membuat sebuah kelompok tertentu untuk sebagai penengah bagi kelompok-kelompok yang berkonflik tadi. Nah itu adalah disebut kelompok kontraksi yang terbentuk karena adanya konflik antar kelompok. Nah, contohnya adalah panitia kerjasama gitu ya. Nah, kemudian interaksi antar anggota kelompok itu tidak selalu berkonotasi dengan positif, tapi juga ada hal-hal yang negatif. Nah, yang pertama, ada gejala-gejala di dalam kelompok. Konformisme, mengikuti pola perilaku yang berlaku umum dalam organisasi dan pola perilaku yang lebih khas dalam kelompok kerja. Jadi kalau misalkan Anda dan teman-teman Anda sudah terbiasa memanggil atasan Anda adalah bos, gitu ya, bukan Pak begitu, tapi bos begitu. Maka kemungkinan besar ketika ada anggota baru yang masuk ke dalam tim Anda, misalnya ada orang baru yang masuk ke dalam tim Anda, maka akan memanggil atasan juga yang sama, yaitu sebagai bos gitu. Karena ingin mengikuti pola perilaku yang sudah ada di dalam kelompok itu. Kelekatan, kesepakatan terhadap sasaran kelompok dan tingkat saling menerima anggota kelompok. Kalau misalnya kita berkelompok terus begitu, interaksi yang lama, maka kita akan saling terkait, saling ada penerimaan antar anggota kelompok, kelekatannya tinggi. Nah, kemudian ada sinergi juga. Ya, sinergi antara anggota kelompok. Kemudian grouping. Nah, ini adalah salah satu bisa disebut bisa negatif juga, bisa dikonotasikan dengan negatif. Penekanan terhadap pandangan yang menyimpang dari kelompok. Jadi contoh misalkan di dalam kelompok itu Anda
ada banyak ide. Kan kelompok itu terdiri dari individu-individu yang memiliki ide yang bermacam-macam. Nah, namun ide itu kadang tidak bisa muncul. 1-2 orang punya ide yang brilian tapi tidak bisa mengungkapkannya. Karena apa? Sungkan sama kelompok. Karena apa? Bertentangan dengan idenya kelompok. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kelompok bisa menekan terhadap individu-individu yang memiliki gagasan yang berbeda. Contoh misalkan kita sepakat, misalkan bukan sepakat, kita bersama lagi berdiskusi mau family gathering ke Bromo atau mau jalan-jalan untuk vacation ke Bromo gitu bersama-sama. Namun ternyata hampir semua orang itu, misalnya 40 orang, hampir 40 orang itu sepakat. Ternyata ada 1 orang dia alergi dingin, dia tidak bisa ke Bromo. Atau bukan alergi dingin, misalkan dia tidak setuju, saya nggak suka ke Bromo, saya nggak mau olahraga fisik. Atau misalnya saya tidak, itu kan naik gunung gitu ya, pasti fisik, saya tidak suka yang fisik. Nah, 1 orang itu bisa dihujat oleh banyak orang yang ada di dalam kelompok itu. Ide dia tidak ini kelompok misalkan 1 orang ini. Nah, ide untuk tidak ke Bromo mungkin dia tidak berani untuk mengungkapkannya. Kalau enggak apa? Kenapa? Karena takut dimarahin oleh banyak kelompok. Gara-gara kamu kita nggak jadi ke Bromo. Nah, seperti itu. Itu adalah grouping. Lah bayangkan jika itu terjadi, dia punya ide yang baru, gagasan yang baru, tetapi yang brilian, tetapi tidak berani mengungkapkan kepada kelompoknya. Kenapa? Karena takut dihujat temannya. Maka apa? Ide-ide yang brilian itu akan mati di dalam individu. Nah, ini adalah salah satu hal yang negatif dari adanya grouping. Yang selanjutnya adalah polarisasi keputusan, pergeseran keputusan ke arah risiko yang lebih rendah, ke arah risiko yang pergeseran keputusan ke arah yang lebih rendah, risikonya ke arah yang lebih tinggi. Jadi misalkan saya sudah memberikan contoh, Anda jerit malam, jalan-jalan jam 12 malam sendiri di kuburan, maka Anda akan berpikir 2, 3, 4 kali, risikonya terlalu tinggi. Bagaimana nanti kalau ada hantu, bagaimana nanti kalau ada pocong, bagaimana nanti ada kuntilanak, bagaimana dan sebagainya misalkan seperti itu. Namun ketika berkelompok, misalnya 4 orang jalan bersama di situ atau 6 orang, maka Anda akan bisa lebih berani lebih berisiko. Yang tadi yang awalnya itu gak berani, resikonya itu tinggi, Anda berani karena apa? Bersama-sama. Nah, begitu ya. Itu adalah interaksi antara anggota kelompok. Nah, interaksi antara anggota kelompok yang namanya berinteraksi tadi itu ada juga akan menimbulkan saingan atau konflik antar kelompok. Lah, bagaimana teknik mengatasi akibat saingan antar kelompok? Kalau misalnya kelompok A1 bisa marketing bersiteru atau bersaing atau gontok-gontokan dengan bagian produksi, karena produksi selalu terlambat, marketing dimarahin sama konsumen karena deadline waktu pengiriman telat misalkan seperti itu. Nah, seperti itu kemudian gontok-gontokan terus-terusan sampai ke arah yang bisa merusak. Maka Anda sebagai seorang pimpinan bisa menjelaskan bahwa kita itu punya musuh bersama itu yang mana. Jadi menemukan musuh bersama artinya apa? Misalnya kita adalah perusahaan A, maka dengan bersiteru, maka perusahaan itu tidak akan bisa mencapai performa yang tinggi. Kenapa? Karena anggotanya itu saling sikut-sikutan di belakangnya. Nah, maka Anda sebagai pimpinan, Anda bisa menemukan musuh bersama. Anda bisa menjelaskan, kita tidak akan bisa berkembang. Musuh kita adalah perusahaan B, musuh kita adalah perusahaan C, perusahaan D, bukan kita di kandang sendiri. Jadi kita adalah satu tim untuk memenangkan pasarnya B, begitu. Nah, begitu. Jadi menemukan musuh bersama. Kemudian yang selanjutnya, pimpinan dari kelompok yang
bersaing bisa saling berinteraksi. Misalkan kelompok pemasaran, nah ini sama kelompoknya produksi P1 sama P2. Nah ini berseteru, maka ambillah pimpinan dari kelompok P1 sama kelompok yang marketing ini, suruh mereka berdiskusi. Nah, kelompok marketing dan kelompok produksi suruh mereka berdiskusi bersama. Kemudian menetapkan tujuan perusahaan, bukan tujuan kelompok. Jadi kalau misalnya tadi itu berseteru karena tujuannya masing-masing. Tujuan produksi melakukan produksi dengan baik tanpa cacat. Tujuan marketing pemasarannya harus bisa barang dikirim sesuai atau tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya berbeda. Maka di situ kita bisa menemukan tujuan bersama. Apa itu tujuan bersama? Yaitu untuk mencapai kinerja yang baik di perusahaan. Nah, marketing kita bisa memberikan informasi. Produksi tidak akan berjalan tanpa adanya permintaan dari dari konsumen lain. Nah, begitu ya. Jadi marketing juga tidak bisa memenuhi kebutuhan jika tidak ditunjang oleh bagian produksi. Kemudian yang selanjutnya, jika ada persaingan antar kelompok, maka ada pelatihan antar kelompok melalui penghayatan pengalaman. Seperti apa itu? Jadi kelompok A dan kelompok B, mereka yang berseteru, dibuat sebuah pelatihan. Kelompok A disuruh memberikan informasi apa yang kamu suka dan kamu tidak suka dari kelompok B. Kelompok B juga demikian, disuruh memberikan informasi apa yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka dari kelompok A. Kemudian dicari solusi. Nah, itu. Kemudian dimensi dari interaksi menyelesaikan konflik. Nah, konflik itu ada situasi win-lose, menang kalah, ada win-win, menang-menang, ada yang sama-sama ingin mengorbankan sesuatu, sama-sama mengalah, bisa mengalah mundur 1 langkah untuk melompat 5 langkah ke depan, bisa seperti itu, atau mengundurkan diri dari situasi konflik, kayak gitu ya. Tidak suka berkonflik, lebih baik undur diri dari konflik, gitu ya. Kemudian pihak mengalah dan memenangkan pihak lawan. Jadi bisa juga Anda mengalah supaya lawan itu menang, tapi bukan berarti yang seperti saya tadi, bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk menang di kemudian. Nah, itu adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.